Halo teman-teman, selamat sore. Kita ketemu lagi ya. Nah, di sore kali ini, yang tutorial sore ini, saya akan ngasih tugas ke kalian yang dimana nanti kalian akan mengerjakan secara kelompok dan kalian akan mempresentasikannya saat itu juga. Ya, jadi saya akan kasih waktu ke kalian sekitar 30 menit, tidak lebih. Nanti kalian akan presentasi saat itu juga. Presentasinya tidak perlu dalam bentuk dalam bentuk PowerPoint, tapi kalian cukup dalam bentuk Word aja. Nanti boleh ditampilin, nggak perlu PowerPoint atau nggak perlu pakai Canva, nggak perlu segala macamnya. Ya, cukup di Word aja cukup. Oke, sekarang saya share soalnya ya teman-teman, biar nanti kalian punya waktu ngerjainnya banyak. Kalau 30 menit belum selesai, kalian masih punya waktu lumayan panjang gitu maksud saya. Ya, oke. Udah muncul semua soalnya? Udah, Bu. Ya udah ya. Oke. Iya. Di sini ada soal case yang dimana kalian diminta untuk membuat untuk membuat menentukan proses model yang dipakai dalam case ini apa. Jadi ini tujuannya kita mereview dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang tadi. Kalian masih ingat apa enggak? Ya, karena di sini uh, dari case ini diminta untuk membuat proses modelnya dan building analisis modelnya, yaitu dengan use case diagram. Ya, jadi di sini bisa ya kalian bisa menentukan semua untuk menjawab di sini. Nah, nanti untuk presentasi ke saya hanya satu orang yang ngomong dan saya minta perempuan. Ya, hanya satu orang yang ngomong dan saya minta perempuan. Kalau di kelompoknya nggak ada perempuan, baru boleh yang laki-laki. Tapi kalau di kelompoknya ada perempuan, harus perempuan yang ngomong. Dan hanya satu orang. Ya. Nah, terus ini nanti kalian presentasikannya ke saya di dalam Word aja seperti ini. Ya. Nanti use case diagramnya boleh di copy di Word sini. Ya. Jadi nanti di sini kalian bisa mengerjakan case-nya. Ya. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanyain teman-teman? Bu, itu yang B itu maksudnya kita cukup bikin use case diagramnya aja berarti Bu ya? Iya. Kalau yang A itu yang dari pertemuan kedua berarti Bu ya? Iya, pokoknya yang A ini diminta kalian membuat proses modelnya seperti apa. Entah kalian mau buat waterfall, entah kalian itu kan, lupa juga kan proses model apa. Iya. Terus Iya kita kan? jelasin juga ya Bu ya, detailnya berarti. Iya. Waterfallnya kayak Nah, gimana aja. kalian mau pakai waterfall, kalian mau pakai Scrum, kalian mau pakai V-Model, kalian mau pakai Extreme Programming, bebas. Sesuai dengan analisa kelompok kalian. Oke deh Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, waktunya 30 menit. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Kerjakannya berupa kelompok. Nanti 30 menit ke depan di setengah 4:40 kita akan mulai presentasi. Ya, silahkan mengerjakan. Oke.
Oke, halo teman-teman, sudah semuanya? Halo? Saya Sudah masih ada semuanya? yang belum deh, Bu. Kenapa? Saya masih ada yang belum. Yang udah kelompok mana? Yang udah kelompok siapa? Kelompok 5 udah, Bu. Oke, silakan dimulai kelompok 5. Jadi share screen dulu. Bentar ya, Bu. Ya. Maaf Bu, boleh tolong dimatikan dulu share screen-nya biar kita bisa share screen. Oh iya. Sorry. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Udah kelihatan tuh share screen-nya? Udah. Selamat siang semuanya, ini dari kelompok 5 ingin menjelaskan tugas yang tadi. Jadi untuk yang pertama, pertanyaannya itu kan model proses yang mana yang sebaiknya kita pakai untuk kasus yang tadi, Ananda. Nah, itu tuh menurut kami memakai agile prototyping. Agile itu dikarenakan agile kan model proses yang itu medium gitu, size bukan buat yang terlalu kecil atau buat yang large, jadi itu pas juga. Dan kalau misalnya dia projectnya kecil kan dia bisa pakai waterfall, project besar dia pakai iteratif increment. Jadi karena ini ibaratnya medium aja, jadi kita bisa pakai agile. Selain itu buat menghemat waktu dan biaya juga, karena yang diberikan waktunya tadi cuma 6 bulan sama si kliennya dan cuma punya 2 developer, jadi agile itu cocok karena agile kan cocok buat yang cepat dan meeting terus dan waktunya cepat tapi timnya sedikit. Dan karena ini timnya sedikit dan asumsi kita bahwa tim yang udah ada itu 2 developernya juga udah ahli, dan agile itu memang model proses yang butuh tim yang ahli karena kan memang butuh cepat, jadi butuh yang ahli juga, dan itu karena itu kita pilih yang agile. Selain itu, prototyping itu dikarenakan kliennya kan kooperatif, dia mudah diajak komunikasi, dia juga mau ngasih kita informasi tentang apa yang si Ananda itu butuhkan. Makanya prototyping kan model proses yang butuh customer feedback banyak kan, jadi kita pilih prototyping. Dan kemudian project ini juga merupakan project e-commerce sehingga dibutuhkan banyak interaksi dengan user, jadi banyak apa yang salah apa yang enggak gitu kan dari si kliennya tersebut juga. Selain itu requirement yang udah dikasih sama si kliennya ini dia masih belum detail, jadi masih ada umum-umum, makanya kita masih perlu requirement yang lebih detail lagi dan kita perlu tanya-tanyain lagi. Nah, selanjutnya buat use case diagramnya itu ada ini. Use case diagramnya itu si user kan tadi kalau mau pakai online shop ini dia mesti masuk member kan, makanya dia bisa create membership. Nah, setelah itu si online shop ini kan ada produk-produknya yang berupa produk bayi tadi, dan si user bisa view produk. Selain itu admin juga bisa view produknya.
Nah, selanjutnya kalau misalnya dia udah view produk, dia mau beli, dia bisa buy produknya. Nah, tapi di buy produknya ini dia belum bayar. Jadi dia bisa pencet buy dulu dan kemudian dia masuk ke dalam suatu tempat tapi belum dibayar. Nah, setelah itu di use case make payment baru dia apa produk yang sudah dipilih itu dia bisa bayar di situ, dan setelah paymentnya itu dilakukan, si admin bisa mengupdate stoknya. Selanjutnya si admin bisa shipping produk yang udah dibeli sama si user tadi bisa dikirim ke user. Dan setelah itu dua-duanya dari user atau admin bisa nge-track ordernya kalau si produknya ini udah sampai mana nih. Udah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, cukup penjelasannya cukup baik dengan analisanya menggunakan Agile. Oke, thank you. Jadi nanti next kelompok berapa? Terserah kalian. Ini nanti jangan lupa Word-nya langsung di-submit ke Teams-nya ya. Oke, Bu. Oke, next. Kelompok berikutnya, terserah kelompok siapa aja. Kelompok 6 ya, Bu. Oke. Ya, saya share screen ya, Bu. Kelihatan, Bu, share screen-nya. Oke, jadi kalau menurut kami lebih prefer untuk pakai proses modelnya itu waterfall dengan beberapa alasan. Yang pertama, user requirement-nya sudah jelas, karena nggak ada user requirement yang ambigu gitu. Terus berikutnya karena proyeknya tidak terlalu besar atau kompleks. Terus untuk prosesnya itu sendiri di waterfall itu akan ada kayak mengumpulkan requirements, bisa mengumpulkan requirements dengan sedetail-detailnya, lalu menentukan desain untuk database-nya, kemudian ada pembuatan program atau implementasinya, kemudian verifikasi ke kliennya itu sendiri, apakah sudah cocok atau belum, lalu yang terakhir, yang pasti maintenance program untuk update atau improve kalau misalnya ada bug-bug atau kesalahan-kesalahan. Lalu berikutnya untuk use case diagramnya, menurut kami aktornya akan ada 3, yaitu non-member, member, dan admin. Untuk non-member sendiri dia bisa create membership dan view product, karena menurut requirement-nya tadi, untuk bisa berbelanja di situ harus mempunyai membership. Jadi setelah jadi member baru bisa view product, make order, make payment, dan bisa ngeliat view order statusnya. Lalu untuk pengaturan dari online shop-nya itu sendiri, disebutnya admin, dia bisa view product, dia bisa manage membership-nya, bisa manage ordernya, bisa add product, restock product, delete product, dan update order status. Segitu. Sekian dari kelompok kami. Oke, ini yang bisa add product itu adminnya? Iya, Bu. Maksudnya kan seller all shop-nya. Oke. Non-member sama member? Non-member Kalau itu cuma view aja? Iya, karena dia cuma baru bisa lihat-lihat doang. Misalnya baru install aplikasinya atau lihat di webnya doang. Oh. Oke, thank you. Next. Terima kasih, Bu. Next. Di sini kelompok 2 ya, Bu. Silakan. Iya, jadi yang pertama kita memilih proses model itu extreme programming. Dari kelebihan-kelebihan yang ada, yang tertulis, itu sesuai dengan yang diperlukan dari kasus yang sudah diberikan. Jadi misal pertama itu meningkatkan kepuasan kepada klien, pembangunan sistem juga dibuat lebih cepat karena waktu yang diberikan hanya 6 bulan.
Lalu menjalin komunikasi yang baik dengan klien, dan juga meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Menjalin komunikasi yang baik dengan klien juga kan untungnya kita mendapatkan klien yang kooperatif, lalu menghargai antar developer karena orang-orang yang sedikit, jumlah yang sedikit, jadi harus mempunyai komunikasi yang baik. Lalu ada alasan lain, yaitu karena juga jumlah developernya yang sedikit, maka dari itu satu orang bisa mengerjakan beberapa tugas. Di extreme programming ini, role-nya itu tidak bergantung hanya satu role. Jadi misal manajer, tidak hanya manajer saja, jadi bisa mengambil role yang lain juga. Lalu pada tahapan testing yang terdapat pada extreme programming, ada namanya acceptance testing, di mana klien melakukan feedback kepada developer. Dengan adanya acceptance test ini, itu mampu menghadapi requirements yang tidak jelas, maupun terjadinya perubahan-perubahan requirements yang sangat cepat. Lanjut untuk use case-nya. Nah, ini use case kita, itu yang pertama user bisa melakukan register untuk membership, bisa melakukan order, lalu user dan admin itu bisa melakukan track order, yaitu melacak pengiriman kalau misalkan barang itu sudah dikemas atau sudah dikirim, dan lain sebagainya. Terus ada view history yang bisa dilakukan user dan admin, ada view product, ada login, ada payment yang bisa dilakukan user, lalu bisa juga logout. Nah, untuk admin itu bisa melakukan manage product seperti insert, update, atau delete produk. Sekian dari kami, terima kasih. Oke. Oh, dong. Ada registernya, udah kelihatan registernya di situ. Oke, sip. Thank you. Next. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Oh ya, oke. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi untuk metode yang kami gunakan adalah extreme programming. Kita akan menerapkan prinsip KISS. Jadi kita di sini bakal simple dan bisa dikerjakan oleh 2 developer aja. Terus di sini juga bisa dapat banyak feedback dari klien sehingga nanti hasilnya akan sesuai dengan keinginan kliennya. Oke, lanjut. Turunin, Dok. Nah, ya. Sekarang yang untuk use case-nya ini kita ada 3 aktor. Yang pertama itu member. Member itu bisa membuat membership di online shop-nya. Lalu admin itu bisa meng-AC request dari member tersebut. Lalu member bisa memesan barang dan membayar, juga bisa melihat produk yang ada di online shop tersebut. Nah, si admin ini juga bisa mengupdate stok apakah produk itu masih ada atau tidak. Selain itu, member juga bisa memperpanjang member kalau misalnya membership-nya sudah habis, dan admin juga bisa mencabut atau memperbarui member. Lalu yang terakhir ada kurir yang di sini berfungsi untuk mengantarkan pesanan dari member. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke. Ini kan admin itu bisa register membership emang? Enggak, Ibu. Jadi maksudnya ini dia itu ACC. Jadi kan membernya register. Adminnya itu ACC. Cuman di sini jadiin satu itunya, case-nya. Nah,
Kalau maksudnya itu adalah accept membership-nya, ditulis accept membership-nya, jangan dijadiin satu register membership, karena di sini pengertiannya adalah admin itu akan register juga membership. Iya, Yus. Ya. Ya. Oke, coba ke atas dong lihat itunya, programmingnya. Salah, desain proses modelnya. Oke. Thank you. Next. Udah muncul, Bu? Udah. Selamat sore, Ibu dan teman-teman. Sore. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu, menurut kami, proses model yang cocok digunakan dalam kasus ini itu adalah incremental model. Jadi incremental model ini paling banyak digunakan untuk proyek pembuatan e-commerce dan online shop, karena yang pertama ini model mudah untuk dikembangkan dan lebih murah. Kemudian yang kedua, model ini itu memiliki manajemen yang sederhana. Yang ketiga, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Yang keempat, dilihat dari kasus ini, klien kan kooperatif. Ditambah lagi didukung oleh proses ini mudah mendapat feedback dari klien saat proses pengembangan sehingga tidak perlu menunggu proyek benar-benar selesai, maka proses ini cocok digunakan dalam kasus ini. Yang kelima, resiko kegagalan rendah. Nah, dari 5 poin di atas ini mendukung proyek karena dapat membantu proyek yang dikerjakan hanya dalam 6 bulan saja. Yang keenam, yang terakhir itu, proses model ini cocok digunakan untuk proyek yang tim pengembangan software-nya itu terbatas. Yang kedua ini adalah users kami. Jadi ada 2 aktor, yaitu member dan admin. Member sendiri dapat melakukan create membership, view item, dan member juga bisa menambah item atau add to cart setelah melakukan view item. Kemudian yang ketiga ada order item. Setelah melakukan order item pun, si member bisa memilih untuk meng-cancel atau enggak. Yang selanjutnya ini member admin. User admin maksudnya. Admin sendiri ini bisa melakukan insert item, update item, delete item, view item, tapi di sini admin nggak bisa melakukan add to chart. Kemudian yang terakhir, admin bisa melakukan shipping item. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. View item si admin ini tadi bisa ngapain view itemnya dia maksudnya? Gimana, Bu? Sorry. View itemnya ini, view item si admin ini maksudnya Iya. ngapain? Oh, jadi maksudnya ini kan view item ini ada 2 garis kan, member sama admin. Memang si admin ini bisa melakukan view item sama member juga, tapi kan itu ada extend add to cart dan terus di situ ada tulisannya role member. Maksudnya itu add to cart bisa dilakuin oleh member aja setelah dia melakukan view item. Nah, si admin ini kan bisa lakuin view item, tapi dia nggak bisa ngelakuin add to cart gitu. Paham, tapi maksudnya Iya. Maksudnya si admin ini view item itu untuk apa? Setelah melakukan insert gitu kan kayak bisa dia melihat si itemnya gitu. Setelah ngelakuin insert gitu, insert atau dia kan jadi kayak mau lakuin update atau apa tuh, dia kayak view itemnya apa aja gitu, nanti dia kan bisa update itemnya, terus klik terus update itemnya, terus delete gitu. Oke, ternyata nyambungnya itu.
Kenapa member, maksudnya di sini dia cancel order tuh kalau dia nggak jadi order? Iya, udah nggak jadi order. Oke, thank you. Next. Ini kelompok berapa? Sudah masuk sharing screen-nya. Bu, sudah masuk Bu sharing screen-nya? Udah. Oke. Selamat sore Ibu Irma dan teman-teman. Saya Jennifer, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai proses model dan use case dari kasus tersebut. Yang pertama, proses model yang menurut kelompok kami, proses model yang cocok digunakan adalah iteratif waterfall. Dengan proses seperti ini, yaitu pertama analyzing system, kedua design system and software, ketiga coding, kemudian testing, lalu implementasi, dan terakhir adalah maintenance. Dan maintenance ini bisa kembali ke analyzing system karena pada saat maintenance ini developer harus kembali melihat apakah ada kesalahan dari sistem dan kesalahan tersebut ada di sistem bagian mana. Kemudian alasan kami menggunakan iteratif waterfall karena yang pertama modelnya simple dan mudah digunakan. Yang kedua, requirement jelas, tidak ambigu, dan mudah didokumentasi. Dari kedua hal tersebut, menurut kami itu cocok karena bisnis yang diinginkan adalah bisnis online shop, bukan project yang sangat besar. Maka dari itu kami menyebutkan bahwa cocok untuk bisnis kecil dan project yang cukup singkat. Kemudian pengerjaan project sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah untuk dikontrol. Kemudian model dapat digunakan untuk jangka panjang dan terakhir cocok untuk proyek yang tidak membutuhkan banyak teknologi karena pada kasus tersebut disebutkan bahwa hanya ada 2 orang developer, jadi tidak membutuhkan banyak teknologi. Lalu use case yang kami buat adalah seperti ini. Jadi yang pertama itu ada 2 aktor, yaitu user dan seller. Nah, user ini bisa membuat akun atau register, kemudian bisa login ke dalam website online shop tersebut, kemudian bisa mencari produk, bisa memesan produk, bisa memberikan feedback setelah memesan, kemudian bisa membatalkan pesanan, kemudian bisa membayar pesanan, melacak pesanan yang telah dibeli, kemudian bisa mengirim pesan kepada seller apabila butuh bantuan, kemudian bisa menambahkan produk ke dalam keranjang, bisa menghapus produk dari keranjang, dan yang terakhir adalah bisa logout dari website online shop tersebut. Kemudian aktor yang kedua adalah seller. Seller ini bisa menambahkan produk, bisa mencari produk, menghapus produk yang sudah ditambahkan, mengupdate produk yang sudah ditambahkan, mengkonfirmasi pesanan, dan mengirim pesan kepada user apabila user membutuhkan bantuan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, bentar saya lihat dulu. Kirim pesan. Oh, kirim pesan. Berpikir kirim pesanan. Oke. Next.
Berarti udah berapa kelompok? Tinggal berapa kelompok yang belum? Tinggal 2 kelompok ya yang belum? Thank you Jennifer, thank you. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Tinggal berapa kelompok yang belum teman-teman? 2 kelompok lagi ya? Udah semua, Bu. Hah? Udah semua. Ini 7-7-nya 7. Oh iya cuma 6. Pikir PPTI 7, PPTI 7 ada 7 kelompok. Oke. Jadi di soal ini kita bermain analisa teman-teman. Ya. Analisa kalian itu sangat dibutuhkan ya dalam hal yang seperti ini. Kan di sini tuh kan dibilang kalau Andrea as a project manager got an online shop project from his client. Nah di sini kan Andrea kan sebagai project manager dia harus bisa merancang kan semuanya. Nah di sini yang paling nih, tadi kalian ada nggak order delivery until payment? Ada yang nggak ada nggak paymentnya? Karena harus perhatiin yang diminta tuh apa aja. Ada nggak? Ada yang kelompok tadi ada yang nggak sampai payment nggak? Tadi yang kelompok 3 mikirnya gini Bu, pas order tuh sekaligus paymentnya. Kayak misalnya contohnya Shopee dia pas order tuh sekalian langsung bayar. Dia bayar baru langsung bisa order. Gitu Bu, tadi pemikiran. Oke. Jadi kalau namanya kayak gini, kalau misalnya ada di online shop has features order delivery until payment, kalian harus merancang orang itu bisa payment, bukan order otomatis akan payment. Enggak, order itu pesan. Loh, secara logika order itu pesan. Tapi secara kalau misalnya secara flow-nya kamu mau bikin kayak gitu, silahkan. Tapi secara perancangan order adalah order, pesan, payment adalah bayar. Beda ya. Yang tadi use case-nya nggak ada payment-nya, semua ditambah payment. Mau tanya dulu Bu, itu untuk yang tambah payment itu dia beda use case apa kita harus include gitu dari ordernya? Order include ke payment. Ini tuh fitur utama. Jadi gini deh, saya mengajarkan kalian nggak perlu pakai include atau extend, semua dijadiin use case utama. Kenapa? Ini biar nggak membingungkan kalian nanti membuat activity ataupun sequence-nya. Include atau extend itu tuh akan susah di sequence sama di sequence sama activity. Kenapa? Karena nanti ketika kalian membuat sequence atau activity-nya itu harus digabung dua-duanya. Satu iya, nanti ketika bikin di include atau di extend akan dibikin lagi dari yang utama ini. Makanya semuanya dipisah, jangan bikin extend atau include. Kalau nggak penting amat. Oke, siap Bu. Kasih Bu. Sama. Ya, yang nggak ada tadi kayaknya lumayan banyak juga yang nggak ada ininya, yang nggak ada paymentnya. Jadi kalau bisa ditambah paymentnya ya, dan kalian tuh harus benar-benar memperhatikan dia tuh project itu mintanya tuh apa aja gitu. Kalau memang minta ada order, ada delivery atau payment, ya harus ada gitu ya. Misalnya delivery ini misal yang akan melakukan adalah admin, ya udah admin delivery. Tapi delivery di sini bukan berarti si admin akan melakukan pengiriman ke customernya gitu loh, enggak. Tapi di sini adalah si admin yang akan mengecek sistem delivery-nya, apakah barangnya ready di delivery atau belum gitu. Apakah sudah masuk list untuk dikirim atau belum gitu. Itu gunanya use case diagram. Jadi apapun yang bisa dilakukan di dalam sistem
sama aktornya. Ya, jadi nanti yang pokoknya intinya yang nggak ada payment tadi use case-nya semua dirubah sebelum di-upload ke Teams. Gitu. Ya. Nah, terus di sini kan ini kan analisa macam-macam. Kalian bisa beranalisa, yang namanya analisa itu akan akan macam-macam bentuknya. Makanya desain proses model kalian tuh bahkan macam-macam. Ada yang pakai waterfall, ada yang pakai XP, ada yang pakai Agile, jadi ada yang pakai Scrum, macam-macam. Ya, jadi juga analisa kalau nanti mau mengerjakan soal juga harus kita menganalisa dengan baik soalnya. Ya, kalau sebenarnya kadang ya tergantung analisa kalian. Jadi kalau soal ini tuh untuk analisa kayak define the process model to be used by Ananda so he can deliver the project on time and with good quality. Kalau ini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kalau soal kayak gini. Karena memang sesuai dengan analisa kalian, kecuali kalian udah pakai model A, tapi analisa kalian tuh nggak masuk nggak sesuai gitu dengan pengerjaan proyeknya. Nah itu baru itu baru yang akan menjadi permasalahan atau salah di penilaian ketika ujian gitu ya. Nah terus kayak ini penggunaan use case diagram juga gitu, intinya use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Jadi benar-benar menggambarkan si A itu bisa ngapain, si user ini bisa ngapain aja sih di sistem. Ya kalau kayak Gojek berarti kan dia perancangannya sebelum aplikasi tercipta ya. Pasti kan kalau mau pesan aplikasi Gojek itu berarti yang jelas si usernya bisa pesan ojek, bisa nentuin tempat jemput, sama bisa nentuin tempat mau diantar kemana. Itu istilahnya intinya kan. Nah nanti beda lagi kalau misalnya mau ada tambahan ya berarti si user bisa melakukan pembayaran, terus terus udah gitu bisa udah kan. Kalau Gojek ya cuma nentuin lokasi, milih driver gitu doang. Nah kayak gitu. Jadi bener-bener apa sih yang bisa dilakukan si user terhadap sistemnya untuk use case diagram. Sebenarnya di soal ini itu ada activity diagramnya juga, cuma tadi saya hapus karena waktunya takutnya nanti nggak cukup ya. Nah activity diagram perlu diingat bahwa pembuatan activity diagram itu berdasarkan satu bulletan use case. Jadi seberapa banyak pun use case kalian, coba bisa tampilin lagi nggak yang bentar, bisa tampilin lagi salah satu dari kalian kelompok berapa ya, saya ngacak tadi banyak banget use case-nya, kelompok berapa ya, serah deh. Tadi yang merasa use case-nya banyak banget, penuh banget, yang ada admin, customer, apa lagi, user, pokoknya yang banyak deh. Boleh tampilin nggak? Kelompok satu, coba boleh tampilin. Udah. Nah, jadi kayak gini nih, activity diagram ini kan ada yang dilakukan membership sama admin. Membership ini kan dia ada yang ngelakuin yang namanya manage membership, dan admin juga ada yang melakukan manage membership ya. Nah, ini sebenarnya kalian juga harus bisa bedain nih mungkin bilangnya bukan membership kali, member aja ya. Member member ini tuh kan member ini manage membershipnya itu kayak gimana,
admin itu manage membership-nya kayak gimana. Nah, di activity diagram ini harus kan activity diagram itu kan dibuat berdasarkan satu bulletin use case ya. Nah, tapi karena si manage membership itu dilakukan oleh tim member dan admin, berarti use case manage membership ini harus ada 2 activity-nya. Kenapa? Karena dia dilakukan oleh aktor yang berbeda. Nah, ini si member ini nanti harus beda nih sama si admin. Jadi di sini tuh sebenarnya mungkin maksudnya kan beda ya, manage membership admin sama manage membership user. Nanti di activity diagram ini juga pasti alurnya akan beda. Jadi kalau dilihat yang kayak gini, yang penting kalau ada satu use case dilakukan oleh 2 member, itu akan membuat activity diagramnya juga dibuat 2 karena aktor yang melakukannya beda gitu ya. Tuh, itu aja sih yang saya sampaikan ke kalian. Berarti kalian cukup aware dengan pertemuan 1 sampai 8, sesi 1 sampai sesi 8. Berarti kita udah sebulan ya pada sesi 8 ini. Berarti kalian udah cukup paham untuk materinya ya. Nah, nanti kurang lebih untuk UTS kalian juga akan seperti ini soalnya. Jadi kalian akan analisa kasus, tapi soalnya nggak segampang ini sih. Tapi yang jelas kalian akan case study kayak gitu akan case study gitu ya. Tuh. Nah, sampai sini udah mau ditanyain nggak? Thank you, kelompok 1 boleh di stop sharing. Sampai sini udah mau ditanyain nggak? Bu, mau tanya. Silakan. Misalnya kayak yang tadi gitu, misalnya user sama si admin tuh bisa sama-sama view produk. Nah, dan yang mereka lihat pun sama gitu, Bu. Itu activity diagramnya 1 aja boleh atau tetap bikin 2? Tetap bikin 2 karena yang melakukan tetap beda orang. Oke, terima kasih, Bu. Sama halnya kayak login kan pasti semua orang kalau kalian bikin login kayak tadi aja sih, PPT 7 atau PPT 8 ya, lupa. Pokoknya dari login tuh semuanya kalau semua aktornya dia login itu tetap bulletin use case-nya cuma 1 login, tapi kan panahnya ada tergantung sama aktor-aktornya nih, tetap dibuatnya berdasarkan aktor-aktornya. Jadi akan ada sekian banyak login meskipun alur loginnya sama, tapi aktornya beda. Jadi nanti penamaannya adalah activity diagram login oleh customer, activity diagram login oleh admin, meskipun alurnya sama ya gitu. Ada lagi mau tanyain? Buat yang tadi sama itu nggak bisa, misalkan kotek kan sama persis Bu di activity-nya. Di swimrun-nya nggak bisa pakai koma gitu Bu, misalkan nggak boleh. Harus kita copy paste gitu, tetap kayak kita copy paste, beda nama doang. Oke, terima kasih Bu. Mana? Ibu mau nanya Bu. Jadi di use case itu nggak boleh ada sama sekali include extend gitu, Bu? Bukan nggak boleh ada sama sekali, justru iya bikin ribet, Bu. Iya gitu. Jadi gini, kalian sebenarnya kalau nggak ngerti sama penggunaan include sama extend itu bahaya. Kenapa bahayanya? Itu akan ngaruh semua sampai diagram ke belakangnya. Kalian tuh ngerancang nggak cuma use case diagram, kalian akan ngerancang semua diagram yang dimana kalau include sama extend itu akan berpengaruh ke activity sama sequence diagramnya. Itu akan ribet di situ penggunaan include sama extend. Jadi kalau memang itu adalah activity utama yang dilakukan oleh oleh usernya, nggak perlu ada include atau extend. Misal kayak tadi contohnya order
sama payment. Jadi apa namanya, order jadi satu sama payment. Jadi maksudnya payment itu bisa include atau bisa extend ke order. Nah itu tuh orang itu, kita yang namanya kalau kayak gitu tuh maksudnya tuh payment itu adalah apa namanya, payment itu adalah sebuah aktivitas utama yang akan kita lakukan di sistem gitu loh. Nggak peduli kalau apa namanya lu mau nggak jadi payment setelah ordernya cancel, berarti kan nggak jadi payment, makanya lo bisa bilang extend kan. Nah tapi apa namanya, tapi itu pasti akan dilakukan payment. Jadi apa namanya, itu termasuk yang bisa dilakukan dia di sistem. Jadi jangan sampai dia di include atau extend. Contoh include atau extend, misal setelah payment nih, dia melakukan payment itu kan ada cetak struk atau maksudnya kan ada cetak struknya ya setelah kalian belanja kan. Nah cetak struknya oleh sistem itu di extend ke payment. Kenapa? Ya customer nggak perlu, maksudnya customer boleh perlu struk belanjaannya, boleh enggak. Itu yang dimaksud extend sama include. Jadi bukan yang kayak view product terus dia di include apa namanya, di extend, add, edit, delete gitu, enggak. Itu utama semua. Bahkan kenapa gue bilang jadiin satu apa namanya dalam manage, karena di manage itu lu bisa edit, add, update, delete produk. Tuh. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Sepertinya udah nggak ada Bu. Dia silakan. Enggak Bu, mungkin udah nggak ada yang mau nanya Bu. Oh, kirain masih ada yang nanya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, berarti terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya, teman-teman. Minggu depan kan soalnya libur, berarti kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Jangan lupa tugas ini dimasukin ke grup Teams-nya ya. Oke, thank you. Selamat sore. Oke, thank you. Iya Bu, terima Kasih kasih Bu. Kasih Bu. Kasih Bu. Terima kasih Bu. Thank you. Terima kasih, Bu.